Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan eksperimen ya sifat optik material, yaitu menentukan energi gap suatu material, gitu ya, dari hasil pengukuran UV vis. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran dengan UV vis spektrometer, data yang kita peroleh biasanya adalah panjang gelombang, kemudian transmitansi, gitu ya. Dan ini deviasinya. Ada juga yang data yang diperoleh adalah panjang gelombang, absorbansi, dan seterusnya. Tergantung jenis mode yang digunakan. Nah, kita akan mengolah ya dari data ini bagaimana bisa ditentukan energi gap suatu material, kemudian menebak material itu adalah material apa, dan energi gapnya itu adalah direct band gap atau indirect band gap. Ya, itu materi yang sudah kita dapatkan di perkuliahan ya, fisika material. Ya, sebelum kita mengolah data ini, saya akan mereview sebentar tentang teori yang akan kita gunakan. Ya. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi kalau ada suatu materi ya, memiliki koefisien absorpsi alfa, kemudian lebarnya adalah D. Jika ada cahaya datang dengan intensitas awal 0, maka sebagian cahaya itu akan diserap dan sebagian lagi akan diteruskan. Sehingga terjadi perubahan intensitas. Gitu ya. Intensitasnya yang awalnya I0 menjadi memudar gitu ya, karena diserap menjadi ID. Dan ID itu dinyatakan dengan I0 kalikan E pangkat minus alfa D. Alfa adalah koefisien absorpsi yang satuannya per sentimeter. D itu adalah ketebalan atau lebar media. Jadi besarnya intensitas cahaya yang diteruskan sebanding dengan intensitas awal. Kemudian bergantung dengan koefisien absorpsi dan tebal, ya, itu seperti itu. Ya, itu persamaan Lambert-Bird, gitu ya, itu persamaan satu. Kemudian kita juga mendefinisikan transmitansi, yaitu perbandingan antara intensitas cahaya yang diteruskan dan intensitas cahaya awal atau ID per I0. Ya. Semisal ya intensitas ID-nya sama dengan I0, maka nanti ID per I0 sama dengan 1 atau semuanya ditransmitansikan terus 100% kalikan 100 seperti ini ya. Oke. Kita kombinasikan persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusikan gitu ya. ID per I0-nya nanti kita pindah di sini, maka kita akan mendapatkan ekspresi seperti ini. T sama dengan E minus alfa D. Kalau kita nyatakan dalam persamaan yang linier, maka ln T sama dengan minus alfa kalikan D. Jadi alfa adalah minus ln T per D. Ya. Inilah nilai yang akan kita hitung dari hasil pengukuran UV vis. Nilai transmitasinya kita peroleh, kemudian nilai D-nya, ketebalan film juga dapat diukur menggunakan misalnya SEM, scanning electron microscopy, gitu ya. Kita bisa menentukan gitu, ketebalannya dengan cross section, gitu ya. Oke, itu persamaan yang ketiga. Kemudian untuk menentukan energy gap, kita menggunakan metode yang namanya adalah Touch plot method, ya, dengan persamaan ini. Alpha, ya, koefisien absorpsi ya, kali H nu ya, pangkat N sama dengan suatu konstanta E min E G. Seperti itu. Ini E juga hanyu, ini energi dimensinya. Ya. Di mana untuk direct band gap N-nya adalah 2, indirect adalah N-nya setengah. Ya. Sehingga kita untuk direct band gap misal gitu ya, maka lambda hanyu kuadrat K sama dengan K E min EG. Kemudian lambda kuadrat sama dengan kita pindahkan ini EG. Sehingga kita bisa mencari gitu ya, memplotkan dalam grafik sumbu Y adalah lambda kuadrat, alfa kuadrat, maaf, sumbu X-nya adalah E, seperti ini. E satuannya elektron volt, gitu ya. Lambda per sentimeter kuadrat. Kemudian ada juga yang melakukan plotting dengan semuanya. Jadi lambda hanyu kuadrat diplot di sumbu Y dan E-nya di sumbu X seperti ini. Nah, kita akan mencoba kedua-duanya. Gitu ya. Oke.
pada UV phase yang kita peroleh datanya adalah panjang gelombang dan transmitansi ya, data tadi gitu ya. Yang kita peroleh di sini adalah panjang gelombang lambda, transmitansi adalah T. Ya, sehingga kita untuk mencari nilai E adalah kita menggunakan rumus HC per lambda. H itu adalah konstanta Planck 1,6 kali 10 pangkat minus 34. C itu adalah 3 kali 10,8. Lambdanya yang tadi gitu ya. Kalau kita konvert dalam elektron volt, maka HC itu setara dengan 1240 per lambda dalam nanometer. Ini seperti ini. Oke, nah, energi gap itu apa sebenarnya? Energi gap sebenarnya adalah ini. Kalau kita belajar tentang semikonduktor, maka di dalam semikonduktor ada namanya dua pita valensi dan pita konduksi. Gitu ya. Dan elektron dari pita valensi itu jika dan hanya jika gitu ya, mendapatkan energi lebih besar atau sama dengan energi gap akan bisa tereksitasi ke pita konduksi. Jadi ketika ada cahaya, energinya kurang dari energi gap ini, celah pitanya, maka semua akan tidak diabsorpsi. Diabsorpsi itu hanya terjadi ketika energi yang datang itu lebih besar daripada energi gap. Itu seperti itu. Kita akan menentukan berapa pitanya, gitu ya. Jadi masing-masing model berbeda-beda. Ini pengantar yang akan kita gunakan. Jadi kita untuk yang pertama adalah kita akan menggunakan persamaan yang ini, gitu ya. Untuk menebak apakah itu direct atau indirect gitu ya, kita gunakan dulu yang persamaan yang direct gitu ya. Oke, ini datanya. Ya. Data yang digunakan ini panjang gelombang transmitansi. Transmitansi di sini ya, kalau kita plot datanya dalam bentuk ini seperti ini ya. Ini adalah panjang gelombang. Satuannya adalah nanometer. Dan ini adalah transmitansi. Dia dalam persen. Oke, ini adalah data asli ya yang kita buat dari pengukuran UV phase gitu ya. Dari sampai 110 ya nanometer. Nah, untuk bisa mengolah kita harus mengkonvert gitu ya, melakukan kalibrasi gitu ya. Ini kan nilainya transmitansinya tidak satu kan ya, sehingga kita akan mengolah dulu supaya maksimum nilainya adalah satu. Caranya gimana? Transmitansinya adalah kita bagi dengan nilai tertinggi. Tertinggi sini berapa? 68,968. 68,968. Ya, ini transmitansinya. Oke, kemudian kita mencari alfa. Alfa tadi adalah koefisien absorpsi gitu ya. Nilainya adalah negatif len gitu ya. Dari len T ini dibagi ketebalannya. Ketebalannya berapa? Ketebalannya adalah dari hasil pengukuran yang telah dilakukan adalah setengah mikrometer pangkat minus 5. Min len T per ini, sorry. Ini ya, min len T gitu ya per D. Jadi kita tadi ya datanya adalah ini min len T per D gitu ya. Oke, A gitu ya. Berarti A kuadrat itu ini. Kemudian kita mencari E, energi gap ya. Kita menggunakan 112 ini 1240 per panjang gitu ya. Satuannya adalah elektron volt sudah. Paling gampang ya. Nah,
Oke. Kemudian kita plot. Nah, ini ya. Ini adalah grafiknya gitu ya. Ini adalah energi. Satuannya adalah elektron volt. Yang ini adalah kuadrat A kuadrat ya, atau koefisien absorpsi. A kuadrat koefisien ab ya, bukan ab ya, absorpsi centimeter pangkat minus 1 per centimeter ya, pangkat minus 2. Hasilnya seperti ini. Ini ya. Ini adalah kita bandingkan dengan yang data yang tadi. Ini data yang diolah gitu ya. Nah, ini transmitasinya, ini persamaannya ya. Kita akan buat ya, yang terpenting adalah data yang ini ya, di mana ekstrapolasi gitu ya, berpotongan pada sumbu X-nya itu berapa. Ini kita buat 3 aja. Misal seperti ini gitu ya. Dari sini maka kita akan tahu ternyata ini sudah cocok gitu ya. Kita bisa memperoleh pola grafik gitu ya. Grafik dari touch plot itu ya seperti ini ya, yang sesuai gitu ya. Berarti pemilihan kita tadi bahwa ini adalah menggunakan persamaan untuk direct band gap adalah sudah tepat. Berarti ini adalah maksudnya direct band gap gitu ya. Band gapnya seperti itu, direct band gap. Kemudian nilainya berapa? Kita cari interpolasi gitu ya, garis linear ke bawah gitu ya. Sekitar berapa ini? 1,44 ya, 1,44 gitu ya. Jadi energi gapnya kita peroleh gitu ya, kalau lurus gitu ya, sekitar 1,44 elektron volt di suhu ruang, karena ukurannya adalah 8 di suhu ruang. Nanti ketika di suhu yang lain maka energi gap bisa berubah ya, karena energi gap juga bergantung pada temperatur tadi. Sekarang materialnya kita akan menentukan ini material apa. Jadi suatu material direct band gap gitu ya, nilainya adalah 1,44 pada temperatur kamar atau 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin ya. Kita cari datanya gitu ya. Jadi kalau kita mencari gitu ya material sekitar 144 gitu di suhu ini adalah sekitar JDTE gitu ya, yang mendekat adalah JDTE. DTE ya, JDTE 144. Ini adalah JDTE, yaitu cadmium telluride yang bisa digunakan di dalam absorpsi. Memang ini adalah materi JDTE ya, materi JDTE yang bisa digunakan dalam sel surya. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan sesimpel itu caranya ya, cara memperoleh energi gap dari data UV-Vis ya. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan persamaan yang kedua, dikalikan ya, E sama alfanya dikalikan bareng-bareng gitu ya. Kita kalikan alfa kalikan E. Nilainya adalah kita kuadratkan. Kita peroleh data, kita plot gitu ya. Nah, seperti ini kan. Nah, jangan kaget juga gitu ya. Jadi seperti ini tadi kalau yang kita gunakan sininya alfa langsung ini ya ini. Nah, bagaimana kalau mendapatkan grafik seperti ini ya, kita olah dulu gitu ya. Ini grafiknya, jadi kita tidak perlu menampilkan semua karena yang kita perlukan adalah data yang linear lurus gitu ya.
Sehingga misalnya ini pangkat 13, ini adalah 2 gitu ya. Di sini cukup sampai sini aja. Nah, ini kelihatan kan? Ya. Ininya juga sampai 3 saja. Nah, 3. Jadi inilah energi grafiknya. Akan diperoleh angka yang bersesuaian ya. Angka yang bersesuaian 1, ini itu sama. Gitu ya. Bedanya di sini tadi adalah ininya sama, bawahnya adalah energi. Ya, bentar ya, Dek ya. Ini adalah alfa kali E. Astagfirullah. Ya. Apanya? Ini benar. Nah, ini sama ya. Jadi dari data ini gitu ya, kita peroleh nilai yang sama kan. Ini kalau kita garis ke bawah 1,48 gitu ya, 1,48 ya. Jadi kalau data yang kedua itu EG-nya adalah 1,48 elektron volt gitu ya. Seperti itu gitu ya. Sama, berarti kita buka caranya 1,48 yang paling mendekati ya ini JDTE juga gitu ya. Kita diperoleh JDTE. Ya. Ini adalah JDTE. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita telah mengetahui bagaimana cara menentukan recap, menentukan jenis material dan tipenya apa, apakah direct atau indirect band gap ya, dengan menggunakan data pengukuran UV vis gitu ya. Saya ulangi lagi, yang kita gunakan adalah ini ya, tadi Lambert, kemudian transmitansi, kemudian kita mencari koefisien absorpsi. Sebelumnya kita istilahnya normalisasi dulu gitu ya, normalisasi, kemudian menggunakan touch plot method gitu ya, pakai ini, kemudian kita grafikan menggunakan persamaan linear, kita peroleh gitu ya. Ya. Jadi kalau tadi misalnya kita gunakan untuk seandainya material adalah indirect band gap, maka tidak ketemu garis linear tidak ketemu, maka kita akan menggunakan yang ini gitu. Kita coba lagi menggunakan yang n-nya pangkat setengah. Gitu ya. Oke. Demikian ya demo atau simulasi bagaimana cara menentukan energi gap suatu material, bagaimana menentukan materialnya apa gitu ya dari hasil pengukuran UV vis gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti tugasnya adalah eksperimennya adalah Anda akan diberi set data material, suatu material X, Anda akan diminta menentukan berapa energi gap-nya material itu. Material itu material apa? Apakah termasuk direct band gap atau indirect band gap? Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan.